Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita nih. Kayak udah lama banget ya. Ini karena udah lama banget ya Sobat Grit ya. Jadinya rada-rada belibet ya. Tapi hari ini kita balik lagi dan aku nggak sendirian nih. Aku sudah bersama Kak Divki Halo, Kalis. halo gitu ya? Gitu ya, halo. Ya, halo semuanya ya Kak ya. Halo semuanya. Karena kita live di 4 platformnya Grit ID. Ada Udah 4, Facebook, ada Facebook. TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Banyak Oke, ya. lumayan Jadi banyak. disapa semua Sobat Grit yang keempatnya kan. Dan kali ini Kak Divki datang ke Grit yang kedua kali ya Kak ya. Kedua kali? Nggak bosen kan Kak? Enggak bosan Nggak dong. bosen ya, jangan sampai bosen ya kan Enggak, sampai enggak. lagu ke-10, ke-11. Iya, iya, pasti. Kak Divki gimana hari-harinya? Hari-harinya ya karena lagi apa ya, fase baru rilis ya, jadi ya udah memang lagi apa ya, rutinitasnya lagi promo ke sana sini. Promo sana sini, termasuk ke Grit ya. Ya, Dan Kak Divki ini baru saja mengeluarkan single yang kelima berjudul Denah Rumahmu. Denah Rumahmu. Denah Rumahmu. Sampai detik ini sih terakhir aku lihat ya, Mm-mm. sudah ada 423 atau 432 ribu orang yang nonton di YouTube channelnya Kak Divki. Iya. Keren. Terima Dan kasih. komennya banyak banget, nanti bakal kita bacain semua. Iya. Harus dijawab ya Kak. Iya, jawab. Harus ya. Heeh. Tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Denah Rumahmu, ciptaan Kak Divki sendiri. Iya. Oke. Bercerita soal apa? Panjang nih. Iya ya, aku lihat udah Enggak, karena gue tuh setiap bikin lagu, setiap apa ya, setiap disuruh menjelaskan lagu yang gue buat pasti panjang tuh, karena lumayan ya, karena konsep juga ya Kak ya. karena gue ngebuat lagu tuh biasanya bukan buat nada atau lirik dulu, tapi gue buat cerita dulu, jadi apa yang mau gue ceritain gitu. Jadi udah dibandingkan tabungan nada sama tabungan lirik, gue lebih banyak tabungan cerita. Jadi kayak oke, di single ini gue mau ceritain ini, single ke depan gue mau ceritain ini, jadi ya akan lumayan panjang gue diceritain. Oke, nggak apa-apa. Tapi singkatnya adalah gini, Denah Rumahmu ini intinya gini, ketika kita menyatakan perasaan apa ya, sayang ke seorang, kita mau nggak mau kita harus menjadikan diri dia sebagai rumah buat orang yang kita sayang gitu ya. Ini biar lebih umum mungkin untuk ke pacar gitu. Kita mau tidak mau kalau kita sudah memutuskan untuk menyayangi orang ini, kita harus menjadi rumah buat dia gitu. Jadi istilahnya di lirik pertama ada selamat datang di rumahmu, itu kiasan dari ya selamat datang di hati gue gitu. Selamat datang di hati saya, di mana hati saya ini adalah rumah buat kamu gitu loh. Nah, sebagaimana rumah, sebagaimana hati yang menjadi rumah, rumah itu ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang macam-macam lah. Jadi di lagu ini intinya gue mau menyampaikan kalau gue ini adalah rumah untuk orang yang gue kasihi gitu. Dan di setiap ruangannya pasti ada pesan-pesan, ada kiasan, ada metafora masing-masing dari setiap esensi ruangannya lah. Jadi kalau kayak ruang tamu itu adalah apa? Ruang tamu itu adalah tempat di mana kamu dulu masih malu-malu kenal sama aku, kamu masih jaim gitu, kamu masih belum bisa mau membuka hidupmu sepenuhnya untuk aku gitu ya. Terus karena aku ini rumah kamu, aku juga tahu ruangan keluarga kamu, di mana aku tahu foto-foto masa kecil kamu, terus kamu suka film apa, sampai nanti ya itu runut ke ruang belajar. Itu sebuah pesan dari gue tahu keahlian dia di bidang apa, kekurangan dia di bidang apa aja. Terus ada ruang makan, itu analogi dari selera ya, istilahnya gue tahu selera dia nih, bukan hanya selera makan, jadi selera apalah, selera fashionnya dia, selera musiknya dia. Jadi tempat ruangan makan itu adalah analogi dari gue tau lah semua selera dia gitu, yang disuka dan tidak suka, sampai makanya intinya yang paling intim itu di kamar tidur gitu, dimana kita pasti bakal jadi orang yang betul-betul seasli-aslinya gitu ya, kita sudah dalam kamar tidur gitu kan. Jadi kita lagi nangis-nangisnya, lagi senang-senangnya, itu semua kita curahkan di kamar tidur. Dan gue tahu gitu loh ketika lu lagi sedih-sedihnya gimana. Singkatnya gitu, walaupun agak sedikit panjang. Tapi itu panjang ya, panjang. Tapi masuk lah ya intinya ya. Karena lagu gue kalau diceritain secara singkat, cuma berapa kata, kayaknya nggak bisa merangkum semuanya lagu gue kayaknya.
Apalagi buat Sobat Grit yang udah denger lagunya, udah nonton video klipnya ya, itu Iya. memang bercerita banget. Tapi kenapa sih Kak kepo deh, kenapa menganalogikan sebuah rumah tadi, ada ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, dijadikan sebuah lagu. Maksudnya tuh apa? Apa yang mau disampaikan gitu dari Kak Difki sendiri? Ya maksudnya itu tadi gue bilang, kalau kita sudah mulai menyayangi atau memutuskan untuk mengasihi satu orang, kita harus jadi rumah buat dia Ya. gitu. Itu sih intinya. Jadi kita harus jadi rumah di mana buktinya kita harus jadi rumah. Gue jadi agak bingung nih mikirnya karena ini. Jadi kita harus jadi rumah dan ya itu di mana apa sih buktinya kalau lu tuh tahu banget tentang cewek lo atau tentang pacar lo gitu. Ya itu sebagaimana rumah tuh ada ruang. Ya segala macam sejarah hidup lu tuh ada di rumah gitu. Segala macam tentang diri lu, tentang hidup lu semua ada di rumah gitu. Oke. Dan ini kalau boleh tahu kapan tercetusnya Kak ide ini? Kalau nggak salah 2016-17. Idenya mungkin 2017-an lah. Tadi gue bilang gue lumayan punya banyak bank untuk nulis cerita ketimbang lagu. Jadi gue bikin ceritanya dulu, baru di 2017 gue buat ceritanya. Kayaknya seru nih kalau gue buat lagu tentang rumah. Terus inspirasinya juga dari ini. Dulu gue sering lihat tahun-tahun gitu tuh lagi tren-trennya ini loh. Orang bikin konten room tour gitu loh. Jadi gue pengen buat lagu ketika orang yang mendengar, orang bukan hanya bisa menikmati musiknya, tapi orang bisa langsung membayangkan visualisasinya gitu. Oh iya, orang tamu, terus kita kurang makan dengan rumah mereka masing-masing. Jadi buat mereka yang lagi kangen sama rumah, mereka ngebayangin, oh ya rumah gue, mungkin rumah gue di kampung atau rumah gue di mana gitu. Gini ya Denah itu gini ya, jadi buat dia kangen dan dia sadar bahwa rumah itu adalah tempat dia bermula gitu. Iya benar, dan dari room tour tadi peruangannya punya makna yang berbeda juga per orang ya, bagi setiap orang dan bagi Kak Difki juga ya. Nah tapi Kak tadi kan 2017, kenapa akhirnya baru dikeluarkan 2023 ini Kak? Lama nih, cukup lama ya? Cukup lama ceritanya baru dikeluarkan, jadi ya itu kemarin itu gue lagi ngumpulin beberapa lagu yang memang bisa dirilis tahun inilah gitu. Terus ada beberapa lagu yang udah dipilih. Salah satunya adalah Dina Rumahmu Ini gitu. Terus awalnya cuma nadanya doang, baru nadanya doang. Oke, terus gue mikir kalau mau ngisi liriknya, ini cerita tentang apa ya lagunya? Ya udah akhirnya, oh iya gue inget gue dulu, gue buka-buka lagi tulisan gue, catatan di buku catatan gue, akhirnya oh iya ini ada nih, gue pernah nulis cerita tentang kisah tentang denah sebuah rumah. Ya udah akhirnya gue masukin liriknya pelan-pelan. Oke, gini. Buat liriknya lumayan lama. Jadi lumayan lama. Untuk menentukan tema cerita tentang rumah ini lumayan lama gue. Merenungkannya lumayan lama. Dalam ya Kak ya, makanya 6 sampai 7 tahun ya baru akhirnya jadi ya Kak. Oke, tapi ada kesulitan nggak Kak selama proses pembuatan tadi, mungkin bikin liriknya lama? Kesulitannya adalah ini kan single yang kelima. Single yang kelima berarti sebelumnya ada 4 single sebelumnya yang memang di situ alhamdulillah sejauh ini masih gue yang nulis lagunya. Jadi tantangannya adalah di single yang kelima ini gue harus punya punya target yang lebih tinggi lagi dalam arti kualitas lagunya, kualitas liriknya, kualitas musiknya. Jadi gue lebih berpatokan sama lagu-lagu sebelumnya, dimana lagu yang sekarang harus meningkat lagi gitu. Dan sekarang sudah meningkat Kak? Lihat dari kacamata Kak Difki sendiri. Musisi sih nggak ada yang pernah puas ya. Cuman jujur emang di lagu ini gue agak sedikit keluar dari zona nyaman. Karena awal lagu ini gue nyanyiin depan teman-teman waktu itu, produser, gue sejujurnya kurang suka. Gue kurang suka karena kayaknya enggak deh ini lagu. Cuman ternyata apa mungkin gue yang terlalu idealis. Jadi gue yang terlalu idealis kayaknya masa gue buat lagu kayak gini sih nadanya gitu. Kayaknya enggak deh gitu. Cuman rupanya teman-teman nangkep kayaknya ini Div yang komersil gitu. Oh ya udah gue bilang, oh itu deh kalau memang teman-teman percaya, tim yakin, ya sudah kita keluarin. Gue juga harus juga keluar dari zona nyaman kan gitu. Dan salah satunya mengurangi kata-kata kiasan ya Kak ya? Iya, mengurangi kata kiasan karena sejatinya maknanya udah penuh kiasan gitu loh. Jadi kalau gue kata-katanya gue kiasin lagi orang pusing. Apa ya gitu.
karena karena pusing gitu. Jadi karena udah Betul. maknanya apa, lagunya udah penuh dengan kiasan, karena Denah Rumahmu aja udah jadi analogi kan, analogi sebuah apa ya, tempat di hati kita lah untuk seseorang. Jadi ya udah, kata-katanya gue simpelin aja, nggak banyak bla 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 bla, Iya. langsung to the point. Benar sih, musiknya juga dibikin sederhana, simpel tapi ngena ya kak ya. Iya, Ada yang komen aku sempat baca judulnya simpel tapi ngena sampai baper katanya. ya itu. Ya. Oke, nanti kan ngomongin Dena Rumahmu, rumah. Mungkin klise banyak pertanyaan apa sih arti rumah gitu ya. Tapi kalau bagi Kak Devi sendiri apa sih arti rumah? Kita tanya itu dulu nih. Rumah, ya tadi tuh. Hmm. Rumah itu adalah tempat kita apa ya, memulai semuanya ya. Hmm. Kita bangun pagi, terus malam kita pulang, tempat kita memulai, tempat kita mengakhiri semuanya itu di rumah. Eh, Banyak teman-teman di luar sana atau gue sendiri yang punya masalah mungkin di luar rumah, karena mungkin kita ngebawa mood yang gak enak dari rumah, atau mungkin keadaan rumah yang sudah mulai gak hangat, udah masing-masing penghuni udah mulai dingin gitu ya. Bahkan untuk ketemu di ruang tengah pun, di ruang makan udah jarang. Jadi itu arti rumah, dimana di lagu ini sebetulnya gue pengen memberikan pesan bahwa ya cobalah kita untuk lebih menghangati lagi isi ruangan, terus para penghuni di dalamnya, mungkin yang masih punya orang tua lengkap ya, lebih kita apa ya, lebih sadar lagi akan keberadaan mereka lah gitu maksudnya. Iya. Karena gue selama ini maksudnya gue keluar rumah, kadang pulang malam ya, kadang orang tua di rumah pun udah jarang gue tanya apa kabar pak gitu, jarang. Batas nanya itu pun Iya, jarang ya, Kak? jarang gitu. Jadi ya itu, di lagu ini gue memang pengen punya pesan yang dalam lah gitu. Sesuai juga dengan konsep video klipnya berarti ya, Video Kak? klipnya Kalau misalkan sobat kerja nonton, di sana kan menceritakan soal keluarga ya. soal keluarga. Keluarga, bukan tentang kasih ya kak ya. Seorang ibu yang menanti anaknya pulang ya, untuk menghangatkan suasana rumah yang udah mulai sepi, hening gitu ya kak ya. Iya, jadi anak-anaknya udah pada ngerantau, jadi ibunya nungguin di rumah tuh sendirian bertahun-tahun. Terus di video klip itu kan momennya pas banget tuh, pas lagi pada mudik. Kebetulan Iya. gue buat video klipnya itu di H-3 Lebaran Wah. di Jogja. Jadi gue berangkat dari Jakarta ke Jogja itu barengan orang mudik. Jadi Kena macetnya dong kak? enggak, alhamdulillah gue naik pesawat. Oh iya, alhamdulillah. Cuma ya. tapi di bandara ada rame, Rame. bandara ada rame. Cuman di atasnya nggak macet. Alhamdulillah ya. Cuman ya itulah, pas video klip lumayan karena memang momennya pas, momentum mudik. Jadi ya gue pada saat buat video klip itu apa ya, lebih kan kita acting ya, lebih membawa perasaan pulang kampung tuh lebih enak karena suasananya lagi mudik. Jadi dapat feel-nya Dapet. ya. Oke, tapi kita juga kepo nih kak. Kak Divki ini anak rumahan gak sih misalkan? Rumahan banget, Serius? rumahan banget, banget. Bener-bener sama sekali nggak pernah keluar atau bener-bener? Gue tuh kalau keluar pun sama bokap nyokap gitu. Kalau nggak sama sepupu gitu keluar. Sendiri pun nggak pernah? Sendiri jarang gue. Paling kalau ada teman ngajakin, itu pun jarang gue terima tawarannya. Biasanya gue tolak, nggak, malas ah. Emang lebih sering di rumah, suka di rumah. Oke, berarti emang anak rumahan ya. Rumahan. Spot atau ruangan favoritnya? Kamar. Udah pasti kamar. 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 Kenapa tuh kak? Kamar itu apa ya, yang paling sakral ya. Yang paling sakral, paling intim, dimana makanya di lagu Dena Rumahmu ini gue taruh spot kamar tidur itu di ref. Adalah ref itu adalah part paling penting. Jadi dimana gue menjelaskan bahwa ketika lu bisa bersandiwara di setiap ruangan, katakan lu bawa masalah kerjaan atau masalah sama pacar lu di luar sana, lu mungkin masih bisa belaga senyum-senyum depan orang tua lu, depan saudara lu gitu. Cuma di kamar enggak, bisa ketuang semuanya. Apa adanya buat real diri kita Nah nggak sih iya di itu. kamar tuh? Jadi ya secengeng-cengengnya kita, kekanak-kanakan kita tuh semua di kamar gitu. Setuju. Jadi gue naruh part kamar itu di ref, harus di ref. Oke. Nah tapi kan berarti tadi spot favorit Kak Divki di rumah, anak rumahan, Anak di rumahan. kamar. Tapi ada bedanya nggak sih Kak Divki di rumah sama di luar? Kan pasti ada tuh misalkan di rumah anaknya manja banget tapi di luar mandiri nih. Di luar gue pendiam. Di luar pendiam. Pendiam. Di rumah gue tukang lawak. Oh ya? Tukang lawak. Gak apa ya, mungkin
Ya namanya kan hidup itu kan harus balance ya. Ya. Kalau kita jadi pendiam terus kadang enak juga gitu. Jadi kadang kalau gue udah kebanyakan di luar, kebanyakan gue orangnya susah untuk basa-basi. Oke. Jadi ketika gue bisa basa-basi sama orang lain di luar, agak introvert juga. Ya. Jadi kadang itu agak menguras energi gue gitu. Jadi ketika sudah sampai rumah, gue udah ngelihat wajah-wajah orang-orang yang memang udah tahu dari kecil dari dulu gimana, ya udah gue di situ lepas aja ngelawak kayak ngapain gitu. Keluarin semua ya, Keluarin Kak, ya? semua. Berarti kita tahu ya Sobat Rit ya bedanya ya kalau Kak Difki lagi di luar. Iya kan banyak gue denger dari beberapa pengalaman para komedian gitu ya. Dia di luar ngelawak, di rumah serius banyak gitu kan. Jadi kebalikan. Kalau kebalikan di luar agak pendiam, di rumah justru malah gue tukang lawak. Kayak kita tunggu lagu mungkin yang versi-versi lawak kali ya kan? Ya, enggak ya, di rumah aja ya Kak ya. Oke, udah tahu juga tuh ya Sobat Gert ya, ternyata Kak Difki introvert, tapi kalau di rumah ternyata tidak Sobat Gert, apalagi di kamar ya Kak ya. Di kamar ya. Kamar. Di kamar juga pendiam sih, gue mau ngomong sama siapa di kamar. Iya sih, tapi nulis lagu kan? Iya, tapi nggak ngelawak juga di kamar. Iya, dong, gimana nanti? Sendiri di kamar. Nah tadi konsep videonya udah dijelasin juga, Ya. Orang tuanya menanti kehadiran anak-anaknya untuk pulang. Lirik favorit Kak? Ini lirik favorit nggak ada lagu ini gue. Suka semua? Karena gue bilang gini, gue tuh suka lirik yang kiasan. Jadi gue bilang karena lagunya udah penuh dengan kiasan, liriknya gue buat sesimpel mungkin biar orang nggak pusing. Jadi karena liriknya nggak ada yang kiasan, gue mungkin itu ya, selamat datang di rumahmu. Itu yang paling mungkin menurut gue. Karena itu udah menjelaskan ketika kita berkenalan dengan orang baru yang mungkin nantinya akan menjadi kekasih kita atau jadi orang penting dalam hidup kita. Ya udah, selamat datang di rumahmu. Aku ini rumah kamu gitu. Dimana aku nanti akan tahu kamu kayak gimana gitu. Memposisikan diri kita sebagai rumah bagi pasangan kita ya. Iya. Dalam ya. Oke, nah sekarang aku mau bacain komen-komen dari netizen dan fansnya Kak Difki di YouTube nih. Ada 158 komen. Banyak ya Kak ya. Kakak bacain nggak? Bacain, masih dikit ya? segitu. Oke. Yang pertama ada Nurdiana Maulida. Nah, suka banget, panjang nih. Panjang itu. Panjang, aku bacain ya. Suka banget sama lagunya, akhirnya setelah nunggu 1 tahun, anak kelima lahir juga. Sedih katanya. Lagu seenak itu, vibes-nya kayak lagu jadul, musiknya asik dan sederhana, gak banyak instrumen. Iya. Liriknya simple kayak sajak, walau gak sepuitis lagu-lagu yang biasanya dibuat sama Difki. Bener ya Iya, Kak? iya. Katanya homey banget sih rasanya. Pas lihat video klipnya makin suka, cakep banget sinematografinya. Terus juga, ada pesan juga yang masuk buat anak rantau, bener, yang lagi kangen sama keluarga di kampung. Pas ya Kak ya? Pas. Pokoknya sukses terus untuk Kak Difki, semoga dana rumahmu bisa mengudara setinggi-tingginya. Amin, terima kasih. Oke, lanjut, katanya juga dari Yorishagi. Dana rumahmu, aku suka judul lagunya, unik katanya Kak. Pertama dengar lagu ini langsung suka, katanya ringan romantis. Lirik lagunya gampang diingat, musiknya ramah di telinga. MV-nya juga relate sama kehidupan sehari-hari. Ya, itu emang di situ goalsnya. Mau menuju ke situ. Di sini kita juga ada anak rantau ya. Anak rantau semua nih? Ini satu ya, yang satu ya sedikit setengah-setengah. Mungkin bisa juga sama keluarganya ya. Oke, lanjut. Nah, ini lagunya adem, enak didengar, pas banget sama cuaca siang ini panas berawan. Ngaruh ya? Hah? Cuaca siang panas berawan. Berawan tuh gue bayanginnya mendung, sejuk. Ini panas berawan. Berarti panasnya sering banget kali ya? Berarti pengap tuh. Pengap kali ya? Pengap itu. Denger lagu ini ya? Panas berawan lagi, pengap. Terserah Abang Syahril aja deh ya Bang ya. Dari JJ Ananda, karya mahal udah banyak disajikan oleh Difki Khalif, dikemas dengan manis. Wah, semoga karya Difki ini memberikan nyaman buat semua telinga orang yang ngedengerinnya, dan semoga meledak di waktu yang tepat. Amin. Makanya kalau mau meledak sekarang langsung aja komenin ya Kak. Iya, komen-komenin. Itu bisa naik kan? Sekarang udah 432 lolos. Lanjut. Aku tuh tadi lihat sempat ada, ini nih, dari Tiwi. Lagu-lagu Kak Difki selalu bikin candu, unik, selalu beda dari yang lain. Benar sih Kak, karena selalu menuangkan perasaan itu, di cerita konsepnya ya Kak ya. Ya,
gue nulis lagu kalau yang enak banyak gitu ya. Yang musiknya keren banyak. Cuman yang lagi gue usahakan adalah sebagai penulis lagu, ya gue menjadikan diri gue tukang cerita. Dimana tukang cerita harus peka sama apapun yang ada di sekelilingnya gitu loh. Jadi mungkin banyak masalah atau banyak cerita yang belum keangkat di lagu-lagu yang lain, ya tugas gue adalah menuangkan cerita yang belum keangkat itu gitu loh. Jadi itu tugas tukang cerita. Tukang cerita. Rifki tukang cerita Iya, Khalif ya. tukang cerita. Ada nama tengahnya ya. Jangan-jangan udah punya ide cerita lagi Kak buat single berikutnya? Udah, jadi gue Ya. udah nyiapin untuk berapa single udah ada cerita masing-masing. Tinggal tunggu waktunya Tinggal aja tunggu. kapan dikeluarin ya. Yang penting ini dulu aja Dana Rumah Ini dulu ya, Kak, aja. ya. Ini dulu aja. Sabar ya Sobat Grit ya. Oke, lanjut. Dari Herdi Firmansyah, bener-bener mantap deh panutan, memang kata-katanya beda dari yang lain. Bener, tadi di highlight kata-katanya, Kiarsan tadi itu ya Kak Iya. ya. Udah pada ngeh keunikan dari Kak Difki itu ya. Kata-kata di dalam liriknya. Iya, iya. Amin. Ada yang marah Kak. Apa? Gila lagu anak semua banget sumpah. Ini gue baru denger sekali lagu Dana Rumah Oh, itu Pulang, marah ya? masuk feelnya. Itu Kan marah ya? nadanya ceritanya Oh, gitu gitu semua ya? pakai titik Kak. Oh, pakai titik. Iya. Jadi ekspresinya gitu mungkin ya. Gila enak banget Kak gitu katanya sumpah. Itu dari Nuraida. Kasih Nuraida pakai sumpah-sumpahan. Sumpah harus jadi tangannya. Oke, ada tadi terus juga nih dari Hello Brave. Aliran santai tapi manis macam jazz katanya Kak. Jazz? Jauh dari jazz kayaknya. Tapi berasa Ya. banget arsiteknya juga Kak. Iya, arsitek Bener-bener. iya, karena memang video klipnya ceritanya jadi arsitek di situ. Nah, ada pengalaman jadi arsitek keluarga yang arsitek? Bokap gue arsitek. Bokap gue arsitek. Jadi gue dari kecil tuh sering banget ke bokap kalau lagi renovasi apalah gitu. Pasti gue diajak sama bokap. Gedung lah, rumah lah gitu. Jadi tahu lah ya. Tahu. Pengennya dulu ke arsitek. Jadi dulu gue kan kuliah di musik. Sebelum memutuskan untuk kuliah di musik, pengennya jadi arsitek gitu, ngikutin bokap. Cuman ya, zaman gue tuh dulu jadi arsitek tuh harus IPA kalau nggak salah. Tadi IPS. IPS. Terus kayaknya otak kanan gue lebih menonjol ketimbang otak kiri. Gue nggak susah namanya angka-angka gitu, hitung-hitungan. Lebih suka hafalan gitu. Kalau arsitek itu kan dia apa ya, setengah ada seninya, setengah ada eksaknya gitu ya. Ada itu gue agak susah di. Karena harus menghitung lebarnya dan Iya. gitu ya. Penting jalannya sekarang udah jadi pemusik ya, musisi ya Kak ya. Dan bisa juga itu berakting jadi arsitek kan? Bisa. Jadi dapat dua-duanya ya. Oke, lanjut dari Bom hit. Bom. Sumpah jadi kangen rumah Kak, pengen mudik lagi rasanya setelah mudik lebaran. Ketemu mbok, ibu, bapak, kakak sama adik. Keren bro lagunya, menyentuh banget. Iya tuh. Kalau gue sih gini ya, gue setiap baca komen, ketika membaca komen orang-orang yang kalau bagus lagunya, keren lagunya, gini-gini, ya terima kasih. Tapi maksud gue, ya itu apa ya sering gue terima lah di beberapa lagu gue sebelumnya. Cuman ketika gue sudah merasa berhasil menjadi tukang cerita adalah ketika orang tuh komennya gitu. Jadi gue kangen nih sama mbok gue tadi bapak. Ya pengen pulang ke rumah. Berarti kan kita sebagai tukang cerita berhasil. Dimana perasaan si pendengar ini terwakili gitu loh. Dia kangen sama rumah, akhirnya kita bisa membawa dia ke kenangan-kenangan dia di rumah dulu. Jadi itu maksud gue adalah goals yang luar biasa juga untuk sebuah lagu sampai ke pendengarnya gitu. Iya, berarti berhasil ya Kak ya. Alhamdulillah. Dari Ismahnuro, aku udah nggak bisa berkata-kata setelah dengerin yang kesekian kalinya Kak. Dalam kepalaku sudut pandangnya udah jika jadi ini, itu, eta. Keren, bagus banget. Dia mention di menitnya 244 katanya paling the best deh. Kata Ismanuro, bisa berkata-kata lagi dia Kak. Isma. Ini eta bahasa Sunda kali ya itu ya, ujungnya jadi ada etanya ya. Oke, lanjut lagi. Yakin gue bang lagu lu yang ini bakalan banyak yang dengerin. Amin. Dari segi lirik dan musiknya nyatu banget. Amin. Nanti ada versi terbarunya. Serius? Bener lagi ada. Jadi kita buat
kalau kemarin kan video klipnya kan POV-nya adalah anak dan orang Ya. tuanya. Sekarang kita buat video klipnya, musiknya juga lebih romantis mungkin. Mm-mm. Kita lihat ke depannya nanti POV-nya adalah kekasih dan kasihnya. Jadi lebih Wow. mungkin sekitar bulan depan kali, nggak tahu deh. Cuman tapi Bulan depan. musiknya udah selesai, tinggal penggarapan video klipnya. Jadi kita mencoba untuk Dena Rumahmu dengan sudut pandang yang berbeda lah gitu. Wah, keluarganya udah dapet, sekarang sama pasangan Iya, nikah kasih. ceritanya dia. Enggak lah, Ceritanya enggak nikah. nikah. Kira dapat bocoran nih Enggak ya. nikah, enggak nikah. Ceritanya nikah, karena kan berumah tangga Enggak, baru enggak. di rumah gitu. Belum Belum ya. belum. Ada bocoran kah mungkin? Ya bocoran Itu itu aja ya. sih. Cuma musiknya beda, Musiknya beda. lirik nggak ada yang berubah, Hmm. paling musiknya aja lebih sedikit santai, lebih ringan lagi. Berarti tadi Kak Dipki sendiri yang Apanya? jadi modelnya sama Iya sih. Bayar video klip lagi, model lagi mahal. salah satu Gua aja deh. ya lagi juga yang orang lain Kak Dipki aja sih gitu ya. Udah ketahuan model sama siapa? Belum tahu. Belum ya. Kita masih fokus untuk hari ini lagi mixing lagunya, lagi mixing audionya. Atau ada keinginan Kak Dipki nggak ini model? Cuman tapi video klip ini idenya dari gue sendiri. Jadi kemarin itu kita ada beberapa video klip yang memang idenya dari gue. Contoh kayak Lara itu kalau teman-teman lihat ada apa kubus gitu yang itu dari gue tuh. Gue pengen ada kubus gitu. Di Dena Rumahmu ini kemarin karena kita kejar-kejaran sama Lebaran, pikiran gue udah makan ketupat aja. Jadi nggak sempet mikir tuh mau kayak gimana tuh konsep video klipnya. Kemarin kita serahin sama namanya Mas Ido Arwan, direkturnya. Terus dia punya sudut pandang lain, dia punya cerita tentang anak dengan ibunya. Itu deh bagus rupanya. Jadi kita eksekusi sesuai dengan idenya Mas Ido. Cuman yang di sini kemarin kita udah kebingungan, akhirnya Musika, jadi lu pikirin lu maunya gimana? Ya udah, pakai ide gue gitu. Nah, lihat nanti aja pokoknya jadi gimana. Oke, ditunggu bulan depan ya Sobat Grit ya. Ya. Bakal lebih iya, lebih romantis. Romansi. Romansa. Romantis maksudnya tuh itu. Oke, terakhir Kak, ada harapan nggak yang diinginkan dari lagu ini dan mungkin seperti itu? Harapannya, pesan dan harapan. Udah gue bilang tadi dari awal kayaknya pesannya itu tadi gue bilang pesannya, gue pengen menyampaikan bahwa ya mengajak lagi sih kita semua termasuk diri gue sendiri, dimana rumah itu penting buat kita gitu, karena tempat bermula, tempat kita mengakhiri kegiatan kita di setiap harinya pasti di rumah gitu. Jadi banyak hubungan kita dengan para penghuninya itu udah mulai renggang, udah mulai dingin. Jadi ya lewat lagu ini gue mau mengajak teman-teman untuk kembali menjadi anak kecil lagi lah gitu. Kadang gue ngelihat gitu ya, gue sama orang tua gue kadang mungkin udah merasa terlalu pintar ketimbang orang tua, udah lebih up to date ketimbang mereka. Kita jadi nggak mau kalah kadang sama orang tua. Jadi di lagu ini gue pengen memanggil apa ya, diri kita yang dulu lagi anak kecil gitu, dimana kita di situ masih dengerin apa kata orang-orang rumah, kita mau dengerin nasihat mereka gitu. Itu sih dalam ya. Buat mungkin Sobat Grit, teman-teman semua yang udah pergi terlalu jauh ya, gitu ya itu dia. Pergi terlalu jauh bukan berarti dia pergi merantau, iya, tapi mungkin tadi di rumah jadi nggak tegur-teguran, atau sebatas nanya apa kabar atau udah makan atau belum, cuma kerja pagi pulang malam udah langsung tidur, ketemunya kan cuma gitu doang ya. Jadi masuk banget. Terima kasih Kak Dipki. Sama-sama. Semoga ini semakin meledak Dena Rumahmu. Amin. Tapi jangan rumahnya meledak ya, singlenya aja. Apa ya? Oh iya, kalau rumahnya meledak. Jangan dong. Dena Rumahmu aja. Dena Rumahmu aja ya. Rumahnya jangan meledak. Oke, aku mau ngasih tahu buat Sobat Grit dulu nih. Kak Dipki tadi atau nanti akan nyanyi lagu Dena Rumahmu khusus di Grit ya. Jadi tungguin performnya Kak Dipki di YouTube channel Grit.id atau di semua platform sosial medianya Grit.id. Terima kasih Kak Dipki. Sama-sama Kak, sama-sama. Tunggu lagi single terbarunya atau nanti kita tunggu juga video klip terbarunya ya, versi Dena Rumahmu ini ya. Terakhir ada yang mau disampaikan ke Sobat Grit? Terima kasih.
Itu aja sih untuk sampein, nggak ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Terima kasih buat apa ya, teman-teman yang udah mau komen, mau share zona rumahmu. Semoga bisa apa ya, mewakili teman-teman semua lah untuk kembali pulang ke rumah. Udah. Akai, terima kasih Kak Rifki sekali Sama-sama, lagi, terima sehat kasih. selalu. Terima kasih Sobat Grit yang udah nonton siang menuju sore ini ya. Siang sore. Selamat beraktivitas kembali, sampai ketemu di Selebritis punya cerita berikutnya. Bye-bye.